Pertanyaan di video hipokalemi dari @kml8177. Saya bolak-balik rumah sakit, dirawat 2 kali, infus kalium, dirawat cukup lama, dan kalau pulang ke rumah kena dingin, kumat. Tangan, kaki, jari-jari hingga rahang mulut nggak bisa bergerak, sudah seperti mayat hidup, hanya divonis hipokalemi saja tanpa penjelasan lain. Apakah pembekuan darah juga bisa membuat badan kaku? Bagaimana menurut dokter solusinya? Baik, ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, dari KML8177. Jadi terkait hipokalemia yang berulang ya, itu memang pasti bikin frustrasi pasien-pasiennya ya, karena ya seringkali tidak terlalu ada solusi yang jelas dari dokternya ya. Ini sebenarnya dikarenakan untuk diagnosis pasti hipokalemi itu memerlukan alur diagnostik yang cukup rumit ya, mulai dari kita harus buktikan dulu ini adakah kebocoran kalium di ginjalnya atau tidak, dan itu harus diperiksa elektrolit urin dan juga TTKG ya, transtubular potasium gradient, yang dimana belum tentu rumah sakit yang ada itu bisa melakukan ya, dan pemeriksaannya pun juga memakan kos yang cukup tinggi, dan kadang-kadang ya di rumah sakit yang tipe rendah itu mungkin coveran BPJS nggak masuk ya, jadi mesti dilakukan di rumah sakit yang rujukan nasional, misalnya rumah sakit tipe A. Nah, kalau misalnya sudah terbukti ternyata ada kebocoran kalium di ginjal, nanti baru tuh masuk ke alur-alur berikutnya untuk menentukan ini penyebabnya ke arah mana, sindrom khusus apa yang kemungkinan jadi penyebabnya, apakah renal tubular acidosis, apakah ini ada kelainan genetik ya, mutasi genetik misalnya sindrom Bartter, Gitelman gitu ya, atau ternyata ada kelainan di adrenal ya, misalnya ke arah primary hyperaldosteronism ya, atau ada gangguan elektrolit lain misalnya magnesium yang kurang, itu juga bisa mencetuskan hipokalemi, kelainan tiroid. Nah, itu banyak banget yang mesti diperiksa ya. Kadang-kadang terbentur sama resource sumber daya rumah sakit, kemampuan laboratorium, sehingga pada akhirnya pun tidak terlalu dikejar penyebab pastinya apa. Mungkin itu ya alasannya. Nah, yang kedua adalah untuk terapi, kalau misalnya ternyata penyebabnya kayak renal tubular acidosis atau sindrom-sindrom yang melibatkan mutasi genetik segala macam seperti Bartter-Gitelman, buntut-buntutnya memang suplementasi sumber hidup sih biasanya ya. Jadi disuplementasi, diberikan tablet kalium ya, atau diberikan tablet bikarbonat misalnya, atau kalium sitrat gitu ya, untuk mengatasi kekurangan kaliumnya. Tentu juga harus dengan diet yang tinggi sumber-sumber kalium, misalnya kalau buah itu pisang, alpukat, sumber yang lain misalnya kentang gitu ya. Nah, itu juga perlu tetap dilakukan setiap hari. Pasti membosankan, pasti bikin frustrasi, cuman ya udah tahu sendiri ya, rasanya tidak enak sekali kalau sampai harus dirawat, badan kaku, lumpuh, nggak bisa aktivitas. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu bilang pada pasien-pasien saya, ini memang ya sudah terlanjur kena gitu ya, apalagi kalau berulang, itu berarti kan ada suatu kondisi di tubuh yang irreversible, yang tidak bisa kembali gitu ya, sehingga perlu suplementasi tiap hari. Anggap bukan obat, anggap aja mesti minum vitamin tiap hari gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau pembekuan darah apakah juga bisa membuat badan kaku? Nah, kalau misalnya kita bicara pembekuan darah, nih masalah pembekuan darahnya di mana nih? Darahnya susah membeku atau banyak terjadi bekuan darah yang abnormal? Kalau bekuan darah abnormal itu kita sebutnya trombus atau emboli gitu ya. Gejalanya bukan badan kaku seperti mayat hidup begitu ya. Mungkin bisa ada lumpuh kalau bekuannya terjadi di otak, atau yang orang-orang sudah kenal familiar ya, namanya stroke gitu ya. Kalau stroke ya itu bisa menyebabkan kelumpuhan, tapi bukan seperti hipokalemi. Kalau kalium itu kan karena elektrolitnya beredar ke seluruh tubuh, tentu efeknya akan sistemik ya. Jadi benar-benar semuanya bisa lumpuh itu, mulai dari otot yang besar dulu, kaki, terus menjalar ke tangan, bahkan kalau ekstrim sekali sampai otot pernapasan dan otot jantung pun bisa terpengaruh ya. Ya, semoga bisa sedikit mencerahkan gitu ya. Ya, masih banyak yang perlu dilakukan kalau mau mengejar diagnosis pasti penyebab hipokalemi. Yang penting tetap semangat, suplementasi yang baik supaya jangan bolak-balik dirawat, karena nggak enak dirawat dan infus kalium itu perih infusnya ya. Semoga sehat selalu. Pertanyaan berikutnya di video, apa saja pengaruh obat-obat diabetes ke ginjal? Ini dari @1177 Ivan. Amin, semoga obat-obat baru tersebut untuk diabetes sudah masuk BPJS. Oke, ini video saya yang udah cukup lama ya gitu ya. Jadi kalau nggak salah saya bahas obat-obat diabetes yang punya efek baik ke ginjal gitu ya. Jadi memang sekarang untuk diabetes kita prinsipnya tuh selain harus turunin gula darah, tapi kita harus memikirkan kemungkinan komplikasi ke organ-organ vital ya, khususnya jantung dan pembuluh darah dan juga ginjal. Jadi kita sekarang prinsipnya
kardio, jantung, renal, ginjal, dan juga metabolik. Kardio, renal, metabolik ya, kesehatan jantung, ginjal, dan juga metabolisme. Dalam hal ini adalah gula darah tentunya kalau pasien diabetes. Sudah banyak obat-obat baru ya gitu ya. Ya nggak baru-baru banget sih sebenarnya ya, udah dari beberapa tahun terakhir gitu ya, dan ini sudah berubah panduan secara internasional ya. Kalau misalnya pasien ada gangguan ginjal ya, pasien diabetes dengan gangguan ginjal, itu obat-obat terpilih di awal mestinya biasanya selain metformin itu harus melibatkan yang namanya obat golongan SGLT2 inhibitor, contohnya dapagliflozin, empagliflozin gitu ya, dan itu pun sudah ada di Indonesia. Nah kemudian sekarang juga penelitian yang terbaru juga obat-obat dari golongan GLP-1 reseptor agonis, ini masih obat suntik ya, disuntik seminggu sekali, contohnya misalnya semaglutide gitu ya. Nah ini juga punya efek baik untuk kesehatan jantung dan ginjal. Apakah obat-obat tersebut sampai saat ini sudah masuk ke BPJS? Terakhir saya cek sih kayaknya belum gitu ya. Sampai saat ini sayangnya belum. Tapi kita berharap mudah-mudahan suatu saat bisa ada versi tanda kutip yang lebih ekonomis dari obat-obat tersebut, sehingga bisa masuk ke BPJS tanda kutip yang notabene adalah asuransi sosial gitu ya, dimana ya tentunya saya rasa dananya tidak cukup kalau harus mengcover obat-obat yang harganya sangat fantastis gitu ya. Meskipun memang obat-obat ini sangat bermanfaat untuk pasien-pasien diabetes yang punya gangguan ginjal. Jadi ya sama-sama berdoa mudah-mudahan bisa turun harga, atau misalnya nanti sudah ada developer lain yang mungkin bisa membuat yang lebih ekonomis sehingga harganya bisa masuk ke plafonnya BPJS. Ya saya juga menginginkan hal tersebut. Yang penting sementara dengan obat-obat diabetes yang sudah masuk BPJS, tetap kendalikan gula darah Anda, tetap pola hidup sehat supaya gulanya terkontrol dan jangan komplikasi di jantung maupun ginjal. Berikutnya pertanyaan di video kecewa ya, konsultasi cepat waras Juli part 1 kemarin dari @ramostaniku. Dok, selama 1 tahun saya sudah terapi bisoprolol, tensi di angka 120, bagus ya tensinya ya. Nah 2 minggu lalu masuk UGD ya karena ada sakit asam lambung, dan pada saat sakit lambung tensinya naik ke 150, lalu di opnam dikasih amlodipin ya yang 10 mg. Ada kekhawatiran dosis 10 mg itu ketinggian karena biasanya dia cuma pakai bisoprolol 2,5 mg. Apakah ada pengaruh asam lambung dan cemas berlebihan membuat tensi saya naik jadi 150? Terima kasih, semoga berkenan menjawab ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya dari Ramostaniku. Jadi untuk dosis obat ya teman-teman, ini banyak sekali pasien yang masih salah konsep ya. Jadi angka dosis obat itu bukan berarti kalau 500 mg pasti dosisnya jauh lebih tinggi atau malah overdosis dibandingkan obat yang dosisnya misalnya 5 mg, 10 mg, 50 mg. Enggak gitu ya. Jadi masing-masing obat itu sudah dilakukan serangkaian uji klinis yang sangat panjang, dan untuk menentukan dosis berapa yang muncul efek yang diharapkan. Contoh ya, paracetamol ya, itu mereknya macam-macam di luar sana ya, untuk obat anti nyeri dan untuk sakit kepala, obat demam gitu ya. Baru muncul efek anti nyeri atau obat untuk anti demamnya itu kalau misalnya diminum untuk orang dewasa di dosis 500 mg. Nah gitu ya, jadi itu adalah dosis terapinya. Obat lain ya, misalnya contoh yang sering amlodipin untuk hipertensi, baru muncul dosis menurunkan tekanan darah dan tanpa efek samping yang berbahaya itu di dosis misalnya 5 mg. Nah itu jadi dosis terapinya dia. Jadi masing-masing obat itu dosis rendah maupun dosis tingginya itu beda-beda angkanya. Jadi kita nggak bisa bandingkan, oh obat ini dosis 500 berarti dosisnya tinggi, atau obat dosis 5 mg itu dosisnya rendah. Enggak juga ya. Contoh kalau misalnya minum amlodipin sampai total dosis 20 mg itu kategorinya sudah tinggi, sangat tinggi ya maksimalnya dia gitu ya, dibandingkan misalnya minum paracetamol hanya 3 kali 500 mg, itu masih standar-standar aja 3 kali 1 tablet gitu. Jadi nanti harus ditanyakan ke dokternya, dan itu adalah salah satu alasan kita ini dokter sekolahnya kuliahnya bertahun-tahun, ini salah satunya itu untuk menghafal ya masing-masing dosis macam-macam obat yang jumlahnya ratusan gitu ya, bahkan ribuan obat gitu ya kalau misalnya bisa hafal semua ya. Jadi jangan dibandingkan seperti itu ya, 500 mg belum tentu dosisnya lebih besar dibandingkan dosis yang 5 mg atau 10 mg. Ya itu dulu ya konsepnya. Nah kemudian pertanyaannya adalah apakah ada pengaruh asam lambung dan cemas berlebihan terhadap tekanan darah? Tentu ada ya. Kalau kita dilakukan pengukuran tekanan darah dalam keadaan badan kita tidak fit atau sedang merasa nyeri, apalagi cemas ya, itu tentu akan meningkatkan rangsangan dari sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis itu adalah saraf otonom kita, saraf yang bekerja tanpa kita kendalikan ya, jadi bekerja otomatis gitu ya, dan bertujuan untuk
membuat badan tuh siap dalam keadaan bahaya. Salah satunya adalah meningkatkan detak jantung, meningkatkan tekanan darah. Jadi ya sangat wajar kalau misalnya ini lagi nyeri gitu ya, lagi ada nggak enak lambungnya, terus ditambah cemas, panik gitu ya, wah itu pasti tekanan darah akan naik ya. Makanya kalau misalnya dilakukan tekanan darah dalam kondisi-kondisi seperti itu, contoh yang dulu sering itu orang mau divaksin COVID ketakutan, tensinya langsung pada melejit semua padahal nggak ada riwayat darah tinggi ya, itu salah satu contohnya ya. Jadi sangat mungkin kondisi nyeri maupun cemas yang berlebihan menyebabkan tekanan darah naik ya. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya dari video kena hepatitis B nggak perlu obat, dari Marfiah Tiapia. Kenapa sih dokter Indonesia banyak banget nggak cari obat sakit hepatitis B, hanya mencegah dan memvonis pasien? Oke, ya. Ini sepertinya frustrasi sekali ya. Kalau hepatitis menular, seharusnya dokter cari obat ya, bukan mencegah penularannya. Apalagi kalau orang awam kan nggak tahu, orang sakit pasti minder kalau tubuh ada penyakit menular. Jujur, Indonesia banyak banget dokter dan banyak banget orang kena hepatitis. Kenapa? Kurang jenius, harusnya cari akar ya kalau mau ngobatin pasien. Oke, terima kasih atas komentar dan masukannya ya. Jadi ini saya nggak tahu laki-laki atau perempuan ya, Marfiah Via kayaknya perempuan ya. Saya mengerti kefrustrasiannya gitu ya. Mungkin penderita hepatitis B, kita nggak pernah tahu ya, atau keluarganya ada yang kena hepatitis B sehingga dia pengen solusi yang cepat gitu, sembuh ya. Jadi permasalahannya nomor satu, pendidikan kedokteran itu ya, baik kedokteran umum maupun kedokteran spesialistik, bahkan sampai subspesialistik deh ya, itu tidak pernah ada pelajaran kita mendesain ya obat ya, menemukan obat lah, itu nggak ada ya. Jadi kita belajar farmakologi itu adalah obat-obat yang sudah ada. Misalnya contoh obat golongan antihipertensi, ada berbagai golongan. Misalnya ACE inhibitor, ada ramipril, captopril segala macam, itu kita belajar dosisnya. Farmakokinetik itu bagaimana nasib obat tersebut ketika masuk ke tubuh, penyerapan di lambungnya bagaimana, sebaiknya sama makanan atau tidak, diserap sama tubuh berapa persen ya, bioavailabilitasnya, kemudian nanti dia mengalami metabolisme di liver atau tidak, terpengaruh sama enzim-enzim di liver atau tidak. Terus nanti farmakodinamik, efek yang diharapkan apa ketika obat dengan dosis segini masuk ya. Kalau sampai terjadi efek sampingnya apa saja, dan bagaimana cara mengatasi efek samping tersebut. Itu yang kita pelajari untuk obat. Tapi tidak pernah ada pelajaran khusus ya, di mana kita misalnya, oh ini hepatitis B, struktur virusnya begini nih ya. Kita tahu ya struktur virusnya gitu ya. Mungkin kita bisa matiin virusnya kalau kita kasih obat yang berikatan sama struktur virus yang ini sehingga virusnya pecah. Misalnya gitu logikanya nih gitu ya. Cuma kita nggak pernah tuh diajarin atau ada pelajaran khusus misalnya, nah untuk supaya bisa menciptakan obat seperti itu, nanti kita mesti meracik loh obat dengan struktur kimia seperti ini, dan untuk mencapai struktur kimia obat seperti ini, kita mesti mencampur ini, itu nggak ada. Gitu. Jadi dokter tidak belajar untuk menemukan obat baru ya. Saya juga nggak tahu persis ya, itu nanti yang mesti belajar untuk menemukan obat itu apakah dari farmasi, farmakologi gitu ya, yang untuk menemukan obat baru, atau memang harus ilmuwan tertentu, harus ada divisinya sendiri yang untuk menemukan obat baru, saintis yang mungkin mengerti genomik, genetik gitu ya, dan juga bagaimana meracik obat gitu ya. Itu pasti adalah ya divisi, tapi bukan dokter ya, tolong dipahami. Dokter pun frustrasi kenapa sampai saat ini belum ada obat hepatitis B yang manjur banget ya. Tapi sorry, saya harus menyanggah bahwa ada pernyataan seharusnya dokter cari obat ya, bukan mencegah penularan. Ini salah ya, mohon maaf, saya harus sangat tidak setuju dengan pernyataan ini ya. Di mana-mana kalau penyakit infeksi dan bisa dicegah supaya tidak tertular, ya dicegah dong. Masa pengennya ketularan? Ya gitu kan. Obat memang setuju harus ada jika memang bisa. Tapi kalau misalnya ini sesuatu yang kita tahu kita bisa kena, ya mesti kita cegah. Contoh pada saat COVID kemarin, kita tahu nih kalau misalnya ada orang sakit COVID, kita dekat-dekat, nggak pakai masker, kita tertular. Makanya kita cari tahu kan, gimana caranya supaya kita nggak ketularan. Kita jaga jarak, kita pakai masker, kita rajin cuci tangan, gitu ya. Kita screening, apakah udah ketularan apa enggak. Begitu dong, ya, supaya jangan sakit. Begitupun juga dengan hepatitis B. Sudah ada banyak ya cara-cara untuk mencegah supaya tidak ketularan. Vaksinnya sangat efektif dan sudah diberikan dari sejak bayi. Divaksinlah, ya, jangan sampai tidak mau divaksin untuk anak-anaknya. Kemudian untuk perilaku seksual yang sehat gitu ya, jangan gonta-ganti pasangan ya. Kemudian kalau misalnya sampai partnernya juga sudah tahu ada hepatitis B dan mau nggak mau harus melakukan hubungan, ya udah harus pakai misalnya pengaman, misalnya dengan kondom gitu ya. Kemudian juga
harus melakukan praktek transfusi darah yang aman ya, pakai darah dari PMI yang sudah di screening gitu ya. Jangan memakai obat suntik yang bertukar-tukar jarum, misalnya pada pasien-pasien yang ada riwayat memakai narkoba misalnya. Ya itu kan jalur-jalurnya gitu ya untuk mencegah penularan pada hepatitis B ya. Jadi saya tidak setuju kalau dokter itu fokusnya pengobatan. Ingat ya, tetap di mana-mana peribahasa itu mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Karena siapa sih yang mau sakit gitu ya? Kayak diabetes, sakit jantung, tanya deh pasien-pasiennya ketika sudah kena, andai kata dikasih opsi, kalau misalnya dulu bisa dicegah untuk kena sakit ini dengan cara begini, mau nggak dia lakuin? Pasti mereka semua jawabnya mau ya. Jadi tolong paradigmanya dirubah supaya Indonesia ini makin maju ke depannya. Bukan makin banyak yang sakit, tapi makin banyak yang sehat. Gitu ya. Semoga suatu saat dalam waktu dekat bisa ada obat hepatitis B yang cure rate-nya ya, laju kesembuhannya bisa sangat bagus, sehingga ada harapan baru bagi para penderita hepatitis B supaya nggak diem-diem aja nunggu-nunggu gitu ya tanpa kejelasan ini saya kapan harus minum obat, saya harus minum obat sampai kapan gitu kan. So far kan sementara kayak gitu ya. Tetap optimis ya dan tetap pola hidup sehat, cegah penularan penyakit. Pertanyaan berikut dari video pengobatan fatty liver ya, dari @siziax7262. Fatty liver obatnya apa dok? Nah baik ya. Jadi saya nggak tahu nih yang nanya apakah sudah nonton videonya yang lengkap atau belum gitu. Karena setahu saya sih untuk pengobatannya sudah saya bahas di situ. Tapi secara konsep ya, karena ini kan penjelasan yang lebih detail kalau misalnya dari sesi video kecewa konsultasi tepat waras ya. Fatty liver atau perlemakan hati itu penyebabnya dibagi dua secara umum. Yang terkait penggunaan alkohol ya, konsumsi alkohol jangka panjang yang kronik, atau non alkoholik fatty liver disease alias perlemakan hati bukan karena alkohol, biasanya karena penyakit-penyakit metabolisme, misalnya kolesterol tinggi terus, obesitas, diabetes, dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kebanyakan kalau di Indonesia penyebab fatty liver itu yang non-alkoholik, misalnya pasien-pasien yang dengan diabetes itu hampir 50%-nya ada fatty liver, ya pasien yang obesitas, yang perutnya buncit, obesitas sentral, yang kolesterolnya pada tinggi gitu ya. Semua itu, semua itu ada resiko terkena fatty liver gitu ya. Nah, untuk obatnya tentu nomor satu adalah pola hidup sehat. Yang tadinya minum alkohol harus stop alkoholnya. Yang tadinya obesitas harus turunkan berat badannya ya. Yang tadinya perutnya buncit, perutnya harus ramping gitu ya. Tidak boleh buncit perutnya. Jadi itu salah satu resiko terjadinya fatty liver. Kemudian kalau kita bicara terapi farmakologi secara khusus banyak ya, mulai dari obat-obat yang untuk menurunkan resistensi insulin, misalnya metformin, kemudian bisa dikasih golongan PPAR gamma gitu ya, kayak misalnya pioglitazone ya untuk obat diabetes, tapi juga bisa berfungsi untuk fatty liver juga, suplementasi dengan vitamin E gitu ya, bahkan ada penelitian kopi juga ternyata membantu untuk fatty liver gitu ya. Itu semua bisa diusahakan, tapi semua jurnal-jurnal penelitian sangat menganjurkan pasiennya untuk utamakan pola hidup sehat, mencapai berat badan ideal, dan juga olahraga. Nah, olahraga yang bagus untuk fatty liver, untuk lemak-lemak visceral apa? Selain olahraga kardio, tentu yang sangat jauh lebih penting adalah olahraga resistance ya, angkat beban ya. Jadi ini angkat beban, memelihara otot itu bukan hanya untuk supaya nggak jompo di masa tua ya, tapi juga untuk penyakit-penyakit metabolik, mencegah penyakit diabetes, hipertensi, serangan jantung, stroke, termasuk fatty liver gitu ya, untuk memecah lemak-lemak yang numpuk di dalam organ dalam, itu juga sangat bagus. Karena otot kita nanti akan bekerja dengan baik ya, masa ototnya kalau terjaga nanti juga dia membantu metabolisme tubuh supaya bagus, termasuk membantu si fatty livernya ya. Jadi fokus pola hidup sehat, jangan obat melulu, males tahu minum obat ya. Jadi ya semoga bisa sehat-sehat saja dan jangan kena fatty liver ya. Pertanyaan kecewa terakhir video kali ini dari video proteinuria ya, dari @rianis3138. Dok, kalau kencing berbusa tapi hasil lab bagus, urin normal, kreatinin bagus 0,9, ureum juga normal, itu kenapa ya? Apakah pengaruh dari obat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Jadi penyebab kencing berbusa itu sangat banyak ya. Yang paling dikhawatirkan orang itu kan adanya gangguan ginjal. Nah, tapi kalau gangguan ginjal yang berhubungan sama kencing berbusa itu biasanya terjadi yang namanya proteinuria alias kebocoran protein di urin. Nah, proteinuria ini, kebocoran ini bisa dari macam-macam sebabnya ya. Paling sering tuh karena pada pasien penderita diabetes yang tidak terkontrol gulanya bertahun-tahun, atau pasien penderita hipertensi yang tidak terkontrol gitu ya. Kemudian penyakit-penyakit autoimun, misalnya glomerulonefritis, sindrom nefrotik, itu juga menyebabkan kebocoran protein di ginjal. Tapi apakah semua yang kencingnya berbusa itu pasti proteinnya bocor? Belum tentu.
Cara tahunya gimana? Cek aja dulu urinnya ya. Jadi analisa urin analisis, nanti dilihat ada protein di situ atau albumin, positif atau negatif. Secara normal mestinya hasilnya negatif, tidak boleh ada protein atau albumin yang bocor keluar di urin kita. Ya, andai kata ada, nanti konsultasikan ke dokter. Apakah ini bisa dianggap protein urin yang masih fisiologis ya, contoh misalnya orang bangun tidur, kencing pagi hari itu kadang-kadang masih ada proteinnya, atau habis beraktivitas berat ya seharian, diperiksa protein uri cuman positif 1, jumlahnya sangat kecil, itu juga masih nggak apa-apa gitu ya. Terus ibu hamil kadang-kadang juga bisa ada sedikit gitu ya. Nah, atau bisa juga berbusanya nih misalnya karena faktor mekanik ya, contoh pancaran urin yang terlalu deras, terus kena di WC itu ada kubangan airnya gitu ya, karena berbenturan molekul air sama solut-solut yang di urin sehingga menghasilkan busa sebagai efek dari situ, tuh bisa juga ya. Contohnya ya, saya setiap kali kencing saya lihat ada kok busanya, tapi kalau saya screening cek urinnya normal-normal aja, nggak ada masalah. Fungsi ginjal pun juga masih normal seperti yang bertanya ini ya. Jadi jangan langsung panik kalau kencing Anda berbusa. Kalau memang segitu khawatirnya, apalagi punya faktor risiko seperti yang saya sebutkan, seperti diabetes, hipertensi, penyakit autoimun gitu ya, cek deh ya untuk analisa urinnya. Ya kalau misalnya ada protein positif, coba ditindaklanjuti ke dokter penyakit dalam atau ke dokter penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Salam sehat. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.